Di sini saya sebagai MC akan menyebutkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tahsin dan tausiah, dan yang pertama mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang pertama yaitu tahsin yang akan dipimpin oleh Mas Dimas Suroso. Waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang hormati para jajaran Dewan Syuro Masjid Amri Vision, yang kami hormati Presiden KMI yang telah menyempatkan waktunya hadir di Masjid Amur, yang kami hormati pimpinan masjid beserta seluruh jajarannya, senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kita semua. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai tahsin Quran. Ada request tadi ojo tuh berarti surat apa ini? Pendek. Invitor Al-Invitor halaman 588 surat ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat. Idas samaa'u fatarat. Wa idal kawakibu intatharat. Wa idal kawakibu intatharat. Wa idal biharu fujjirat. Wa idal biharu fujjirat. Wa idal quburu bu'thirat. Wa idal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin.
كاذبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. Satu-satu yang nggak bisa nanti biar bisa dari Mas Hendri baca ayatnya, diterangkan hukumnya pakai mic, yang lainnya mak. Idza sama'un fatarat. Sama'un itu mat wajib mutasil. Panjangnya berapa? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Dan unfa ini ikfa. Unnya Ikfa panjangnya 2. Safarat taknya apa namanya itu? Namanya habs. Jadi mat wajib itu kalau di kitab Syifaul Jinan ya, kalau di kitab Syifaul Jinan itu mat wajibnya itu 3 sampai 6 khilaf. Khilafnya mulai dari 3 kalau mat jaiz. Kalau mat jaiz itu khilafnya 2 sampai 6. Jadi kalau ada orang membaca 2 mat jaiz itu boleh. Tapi kalau mat wajib minimal 3, 4, 5, 6. Khilafnya seperti itu. Lanjutnya Mas Amir. Wa idzal kawakibun tasarat. Kawamatobi untasarat ifa nun sukun bertemu dengan tak, panjangnya 2 harokat, dan yang tak terakhir itu tak yang berbunyi hams. Wa idal biharu fujirat. Saisane. Wa idal quburu buhsirat. Sirat. Terangkan Mas Doni. Wa idal matobi'i. Ketemu sukun ya. Nggih. Ketemu sukun jadi matopinya hilang. Kalau nggak ada Kudu matobi'i. panjangnya 2 harokat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum summa itu bom fiuna qaddamat panjangnya 2 harokat. Qaddamat ya, ketika ada tasjid sedikit ditahan.
sebentar, terus ketika sukun sedikit kasih hamas sampun. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Lagi Mas Bubur ya. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Ya mat wajib. Ya Mat wajib. Maja. Maja. Panjangnya berapa tadi maja? 3 sampai 5. Juga 2 sampai 2 sampai 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Itu lapnya 2 sampai. Sudah, enggak apa-apa. Terus lanjutnya beri. Alladzi khalaqa fasawwaka wa'adallak. Ulangi Mbak. Jadi Alladzi khalaqaka fasawwaka wa'adallak. Alladzi apa ya? jadinya Mbak. Murid lawas besok. Fi apa lah dia? Ya tapi Jadinya panjangnya berapa Mbak? 2. 2. Yang penting panjangnya benar Mbak. Nek jenenge nomor 25. Yang penting panjangnya 2. Atau BI. Terus selanjutnya Mbak. Alladzi matubni khalaqas. Fasawa matabi wa'adallak. Dimatiin apa? Mat hari disukun? Nggak ada. Berarti nggak ada. fi ayyi suratin ma syaa rakabak fi matabi'i ayyi guna sadadah suratin Matopi ketemu Hamzah. Matopi ketemu Hamzah apa Mas? Mas Roy. matabi itu Hamzah Fi ayat mat wajib mufasil wajib. Kalau wajib jangan mufasil. Kalau wajib itu mutlak. Kalau jaiz mutlak. Berarti apa gitu? mat wajib mutasil Karena beda kan kalimat itu beda. Fi itu di dalam ayyi itu beda kalimat lagi. lima tobi ya Maja. jais Kalau Jaiz dapat ayine. tobi bertemu hamzah, ya itu kadang ada yang tulisannya alif, tapi itu bilangnya hamzah. Kalau alif itu yang nggak ada harokat. Panjangnya berapa Mas? 2 sampai 6 suratim su matabi'i timma hunah musajadah Timma Tanwin. Tanwin itu mumim bukan tanwin itu momen idgham biguna masya mat jais munfasil kayaknya ini kan urung raop Mas. Biasanya bener nih. Orang duduk kalau digawe konten gue nang bayi mah. iya Komenang cekal Apa karena harus tidak? Mau dibalik fi Saya apa Mas? mutasil atau munfasil. mat jais munfasil Satu kalimat tuh beda kalimat itu. Sya'a. satu kalimat Kalimat berarti mat wajib. Nasional. Mutasil. Panjang kan? 2 sampai 6 Kalau sebelum subuh. Kalau mat Baik jais dunia 2 dan sampai sisinya. kalau jais kalau mat wajib 2 sampai 6 masuk bodoh 3 sampai 6 3, 4, 5 jais rok kabat Wis. udah Tambah maning nguru bisa nih. Kafnya juga adanya ya rob gambar ya. Lanjutnya Kala bal tukadzibun nabitin. itu pendek Mas Ipin. Panjang bedanya coba diteliti lagi. Kala Kala bal Sibet
Kalla bal tukadzibun Ya pendek. Artinya bukan tibu. tibu nabiddin Ulangi kalla bal tukadzibun artinya pendek. Bal bukan tibu. Ayo bal. Kalla bal tukadzibun biddin Banyak kok hilang. Tangan Mas Rohis. Pendek soalnya. Kalla bal tukadzibun kalla bal tukadzibun biddin Dia pakai ngecikrok. suwe Judul apa? Judul apa? Di sana. Ini maksudnya bukan apa? Lanya baca nama Kasih. Sipin. kala Lanya baca la. anu mata bi Sebabnya apa ini? ada fathah kaf fathah alif Teman terus. terus tibu Atau baca dia apa punya? yang punya Yang punya. mata bi Berapa harokat? dua Terus. terus ini yang terakhir mata bi Matahari dari suku. Enaknya kalau PJ bisa perintah presiden. wa inna alaikum lahafizin wa in masjid itu dibacanya guna alaikum mat lain alaikum laha itu sebenarnya matobihi tapi karena huruf tadi gabung dengan dengan huruf selanjutnya jadi pengganti matobihi dengan fathah yang berdiri laha fidin mat terakhirnya mat arid lesukun kiraman katibin kiroro banyak matobi katibin tidak syafawi Ya bojo kowe tes pengulune kok lho. Man tapi ini temu K. Ini jelas ya. Gimana kok? Oh, dibacanya kiro man. Dengung kok. Dengung. Jadi ya. Silakan Pak. Ajo ngisi sini ada lucu. Matole jo. Wakil Presiden Wakil Presiden. Kelasno ya, kelasno ya. Bacanya berapa itu? Sing ndi? Man Wis pindah conan masa wis. dua. Bacaannya Wah, Hidayah itu jelas, Ifa dengui. IPA itu sebenarnya sama. Kalau di kitabnya itu bukan dengung. Di kitabnya itu Melune saya usah piye. Ini apa-apa. malah guyu. saya usah merapa soalnya ngajine kan cilik dengung lah nek kowe kan ngajimu mesti samar. Cuma boleh di samar dan ora jelas. Kakaknya berapa? Atau di Ipinnya Ada teman sih. ada disebut sebabnya apa? Ya sebabnya apa? Matopi bertemu Matopi bertemu huruf yang diwakaf bukan. Ini matopi ketemu huruf non yang diwakaf. Katanya berapa? Materi disyukur Bilang rokat Jun. berapa? Hulu. Hulu. 2 sampai 2 sampai 8. 8. 2 sampai 6 ya. Minimal 2 sampai 6 2 terus kalau 4 bakal kalau 6
Monggo Syekh, monggo. Ya'lamuna ma taf'alun, ya'lamu ma tabi'i, nama ma tabi'i, taf'alun ma ta'alun. Lihat ya gitu. Masih ku mata video gitu. Padahal buka Google guys. Al-abrar lafi na'im. Inna kunna musaddada. Abqal qala ra matobi. Lafi matobi na'im matarid li sukun. Wa innal fujjara lafi jahim. Munah serta fi matabi. Langsung cep-cep. Inna munah serta fujjara lafi. Al-Hujjara itu lam takrifnya apa itu Mas? Alnya al apa itu? Alif lam Qamariyah. Fi matabi jahim. Ada diskon. Yaslaunaha yaumaddin. Iya. Terangkan Mas. Iya, santriku ya, Bang. Iya, sini. Matobi minimal kudu ngono. Mas ora ketemu matobi ini kok. Enten. Kayak hanya Matobi berapa rokat? 2. Bacanya apa? Apa bacanya apa? Matobi Mataret di Masari sukun. ya, wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Alhamdulillah. Wa ma itu matobi'i hum anha hanya juga matobi'i. kalau hum'a itu apa Gus? Hum'a Ini ikfa nanti ketemu ain idhar syafawi. gitu ya. Panjangnya berapa? Enggak ada panjang, Berarti satu. satu harokat. Anha hanya itu matobi'i ya. Bigonya ini mad wajib mutasil. Tadi berapa panjangnya mad wajib? 3 sampai 6 ya. Bibinya mad dari disukun. Wama manya itu berarti mad jaiz ya. Iya, jaiz. Panjangnya jaiz itu 35 ya. 3 sampai 5. 3 sampai 5 benar? 2 sampai 2 sampai 5. 2 sampai 6. kalau di kitab Sifal Jinat seperti itu. Tapi kalau nanti dengar yang lain punya pendapat lain, jangan merasa itu yang paling benar. Tapi di kitab Sifal Jinat. Mas Yoga lagi. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Terangkan punya. Yaumat tabi'i. Loh, yaumat tabi'i. Yaumat tabi'i. Serial misalnya. Latam Yaunya matlim. Sebabnya apa? Ada mau sukun ya sukun. Nyanyi Google kayak Rois ya pinter. Fathah. Kayak goblok kayak gini di Google. Coba nyanyi Google. Lanya apa itu Mas? Mas Yoga, la. Hah? Matobi Panjangnya 2 rakaat. Harokat 2 rakaat subuh ya. Rakaat. lebih baik dari dan seisinya. Ini mati ketemu lama enak ya. Izar Safawi. Masya Allah. Bebok serial tenang. Iya. Tanpa ketemu lam.
Mem sukun. Mem. Dia nama mem sukun. Tamliku. Iya, orang ini. Memati ketemu lam idhar syafawi jelas satu harokat berarti tidak panjang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki banter sing Mati. Kayak sing ganti sing Mas Suroso, Presiden KRI, Kang Wiranto, dan juga Mas Amir. Cek. Juga Mas Amir serta jajarannya di kepemimpinan kepengurusan Masjid Nur pada kesempatan kali ini. Sajane kula niki isin kula ya kalau Jawane kula nek kulane nek dermai kula iso kula kreang sajane isin ini kali kedua kula ngisi kajian tapi kalau kajian ngana terus ya tak pres ya kalau dia juga waktu kula ngisi kayak anak jadi kula isin kan warning belajar tajwid masih ngelantur mungkin berkat bimbingan Yai Dimas Roso yang melanjutkan biar kula dibimbing Haji Yusuf mulai dari nggak bisa baca panjang pendek sampai ngerti bisa niki ya wis alhamdulillah walaupun kadang lali kadang ingat tapi alhamdulillah berkat bimbingan guru-guru di sini alhamdulillah bisa terus menempuh belajarnya. Tapi kali ini diminta oleh Mas Amir suruh ngisi. Tadi saya sudah tawarkan ke Dimas Roso dulu aku Miftah, tapi beliaunya nanti untuk minggu-minggu depan Dimas Roso atau Miftahnya bisa ngisi. Jadi ya udah ini sebagai taatan saya kepada kepemimpinan Mas Agus, jadi ya saya insya Allah mengorbankan diri lah. Tapi tepatnya secara izin main opo, jangan opo. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk saling bersama-sama berkumpul di Masjid Nur di Dadejon dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan. Sudah dari tadi malam sudah ada tarawih, tadarus Quran, terus dilanjutkan lagi dengan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih duduk dalam satu majelis yang mulia. Walaupun nanti saya ngomongnya apa, ngasih apa, panjenengan tetap masih duduk, itu sudah luar biasa. Karena dalam majelis yang mulia ini para malaikat berkumpul mendoakan panjenengan semua yang hadir di sini, sehingga akan meningkatkan derajat panjenengan, menambah amal soleh panjenengan, sehingga yang belajar sabar nanti ngomongnya opo nanti yang penting panjenengan sabar mendengarkan. Salawat serta salam selalu terlimpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diniatkan kita selalu mengikuti tuntunannya, mengikuti sunnahnya hingga yaumil kiamah sampai akhir zaman, dan diteruskan oleh anak cucu kita memperjuangkan agama Allah. Jangan sampai agama ini ibaratnya kalah sama kubu sebelah, kata Gus Bahaya. Kalau kubu sebelah niku kalau
meninggal itu sudah tenang bersama Bapak di surga. di surga kalau itu sebelah. Jadi kita jangan sampai kalah untuk mendakwahkan agama Islam ya. Pokoknya kalau sudah beragama Islam kata Gus Bae insya Allah husnul khotimah. Saya khawatir 10 khotimah. Yang penting panjenengan nikahnya bareng-bareng kumpul, bareng-bareng nyantri sama Dimas Roso dan para jajaran yang lain, guru-guru yang lain. Mudah-mudahan semua menambah amal soleh. Jadi semoga meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Gak banyak yang kalau sampaikan, nanti terakhir Pak Pres barangkali ucapan sepatah dua patah kata pada kesempatan kali ini nanti dikasih mikrofon suruh ngobrol, nanti ada pesan-pesan apa dari rumah, barangkali ada kunjungan ke sini, ada apa, entah itu mengobati rasa kangennya atau apanya. Ini melanjutkan dari kajiannya kemarin Muhammad Habibi, kalau nemu di EPO online ya ada beberapa terjemahannya. Sebenarnya buku Maqasid Shaum itu sudah ada terjemah letterlock dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa ngaji bahasa Arabnya oleh beliau Muhammad Habibi. Kalau ini tadi udah ditanya Mas Amir, nanti dia dibahas ada fadilah amal atau amal dari kitabnya Sultan Ulama ya, Imam Izzuddin bin Abdissalam Ar-Sulami Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 660 Hijriah. Jauh ya, udah jauh. Kitabnya namanya Maqasidus Shaum ya. Ada beberapa fadilah bulan puasa. Salah satunya yang pertama itu kalau di kitab terjemahannya ya ringkasannya itu ada sekitar 6 atau 7. Tapi pada kesempatan kali ini ya, ngaji kuping, ngaji mendengarkan saja. Saya kadang mendengarkan, kadang juga membaca. Ini persiapannya juga agak lama, paling 15 menit biar lihat-lihat terus udah pilih ta'ala nanti yang di depan mau disampaikan apa. Yang pertama niku orang yang berpuasa niku oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya rafu'al derajat ya. Rafu'al derajat artinya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di panjenengan ini sangat-sangat sekali bersyukur pada Ramadan kali ini masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena Ramadan ini luar biasa, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Pada kesempatan kali ini mungkin kita ya selama ini melihat ke belakang, sudah adakah yang sudah tidak bisa menemui bulan Ramadan lagi? Mungkin saudara atau kerabat atau ayah atau ibu atau yang lain yang mungkin saja panjenengan bulan Ramadan kemarin masih ada, tapi sekarang sudah nggak ada. Artinya kan sudah tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Padahal di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nah, kalau panjenengan ya, positifnya setiap malam di Ramadan diniatkan sholat Lailatul Qadar, walaupun 2 rakaat ataupun ya bisa lebih. Tapi kalau bisa dikit sukses segala macam sebelum sesudah saum sholat ya, seenggaknya sholat Lailatul Qadar, karena itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dihitung sebagai amal ibadah. Makanya kalau dalam di sini yang fadilah yang pertama ya, raf'ul darajat, ini ditinggikan derajatnya ini karena di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar.
Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulannya puasa. Ya, orang yang berpuasa itu nanti yang mengganjar puasa kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau tidak mungkin dari fadilah-fadilah yang lain itu ada yang ditempatkan di surga yang tertinggi, ada yang berapa derajat. Tapi kalau saum ini asli ini nanti Allah sendiri yang memberikan hidayahnya, pahalanya kepada kita, Allah langsung. Kalau Allah langsung kan nanti seberapa besarnya, seberapa tingginya derajatnya kita diangkat oleh Allah, ini kan sudah luar biasa. Dan dalam bulan Ramadan ini sudah dijelaskan minggu kemarin oleh Habibie, dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya, dibelenggunya setan dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Artinya apa? Dalam bulan Ramadan ini banyak kebaikan, bukannya dibelenggunya setan itu setan gak adil atau tidak menggoda, itu setan yang menggoda aja namanya itu. Artinya apa? Kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya ya. Apalagi kalau kita di Indonesia itu ya semangat sekali. Kita di negara non muslim pun di Korea ini dengan bulan-bulan yang lain itu nyatanya Ramadan itu bulannya luar biasa, semangat dalam ibadahnya luar biasa. Kita sendiri merasakan itu ya kan. Kalau diniatkan enggak sahur pun, kalau sudah diniatkan puasa yuk kuat tenang aja. Dengan kalau kerja ya capeknya gimana ya alhamdulillahnya kuat itu yang memberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yang meninggikan derajat. Terus juga kenapa sih ditinggikan derajat itu? Karena orang yang sering tirakat, kalau orang bahasa Jawanya, orang yang sering tirakat saum, apalagi panjenengan senengnya Senin Kemis ya, sunnahnya itu ya, apalagi puasa Daud ya, itu memang benar-benar ditinggikan derajatnya. Barang banyak orang-orang yang menempuh jalan tirakat itu kayak puasa itu ya, di tanah Jawa itu banyak ulama-ulama yang kasep, ulama-ulama yang kelasnya wali-wali Allah, karena sering celok, sering kempong perutnya gak diisi. Orang yang makannya banyak, sering diisi, untuk ada tenaganya, itu untuk melakukan maksiat itu ya semangat juga, bukan hanya melakukan kebaikan ya, tapi melakukan kemaksiatan juga semangat. Tapi kalau orang yang sering celong, sering wetenge ngelehan ya, itu untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa, itu sudah tidak bergairah karena syahwatnya turun. Kalau orang yang sering kumpul, sering celong ya, kalau di Korea ya susah. Kalau kita alhamdulillah Ramadan penuh ya, ibadah full terus ya alhamdulillah. Tapi kalau di rumah nanti macam kalau sudah nyampe di rumah ya sempet-sempetkan setiap bulan itu ngisi puasanya ya, supaya nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak orang-orang yang sukses dalam hal dunia, dalam hal pendidikan, dalam hal apapun. Di Indonesia itu banyak yang puasa, banyak yang colok utangnya. Apalagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang gak punya ya. Orang yang gak punya, gak berkecukupan, beliaunya ridho, ikhlas, lalu sering-sering colok, sering-sering melakukan amalan puasa. Udah itu sekali doa ya diijabah, dikabulkan. Doa, masya Allah. Tapi kadang-kadang kalau doa untuk kaya, orang yang ini apa, orang yang berkekurangan itu Allah kadang gak mengabulkan. Bukannya tidak mengabulkan, takutnya kalau sudah terbiasa kehidup gak punya, lalu berdoa terus digayakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah lari, malah gak meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita punya keinginan
begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kok enggak dikabulkan doanya, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, karena kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalam doa apapun kalau enggak dikasih kok kali gani kok aku doa ini kok enggak dikasih sama Allah, itu yang tinggi derajatnya tenang asal panjenengan istiqomah. Itu namanya ibadah kan, doa ibadah ya, setiap doa kan sebagai bentuk ibadah. Itu dalam menjalani sholat, jalani sabar, itu nanti tetap dinilai ibadah. Yang pertama adalah tadi meninggikan derajat. Yang kedua, fadhilul amal dari bulan puasa ini, kita berpuasa saum, yaitu takfir al-khati'at. Artinya takfir al-khati'at ini menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena iman, ya, panjenengan kan jelas-jelas karena iman, ya, ini sudah diniatkan puasa itu kan benar-benar memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengharapkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya dosa panjenengan biyen-biyen iku di bulan Ramadan iku dilebur, ya. Insyaallah. Makanya kalau Idul Fitri itu sudah fitrah, artinya sudah lahir kembali, sudah suci kembali, ya. Alhamdulillah, dikira insyaallah bulan Ramadan ini tetap semangat sampai akhir, puasanya terus dijalankan, di sholat tarawih dan sebagainya, ibadahnya dikuatkan lagi. Mudah-mudahan kita lulus dan kembali fitrah kita kembali suci kembali, artinya sudah dilebur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari 7 ini 2 wis. Ini sudah 5.50. Nanti Pak Pres barangkali ada pesan-pesan ataupun wejangan ataupun informasi-informasi, monggo kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdi hamdan katsiran wa mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 kali puji-pujian kita panjatkan tadi, sedikit menambahkan karena ini masih dalam majelis. Insya Allah apapun majelisnya, entah itu majelis fikir, majelis ilmu, dalam suasana pagi seperti ini, itu jauh lebih sempurna, jauh lebih besar catatannya, karena memang di situasi seperti ini malaikat itu sedang berganti tugas. Yang ditugaskan pada malam hari akan siap-siap memberikan laporannya, dan yang ditugaskan siang hari sudah siap-siap untuk mencatat di laporannya nanti untuk dicatatkan di Lauhul Mahfuz di sore harinya. Insya Allah mudah-mudahan majelis kita ini memang majelis yang diberkati, yang dimana sakinah ditanamkan ke dalam dada-dada kita, ketenangan, kemudian juga
malaikat menaungkan sayap-sayapnya menyebut nama-nama kita di langit, yang mudah-mudahan ini menjadi persaksian-persaksian kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia lagi, bahwa dulu kita pernah bermajelis, bisa menjadi syafaat atau tuntutan kita kepada Allah bahwa inilah kita ketika salah satu di antara kita mungkin sudah berada di surga lebih dulu, mengingatkan bahwasanya saya dulu dengan si fulan duduk satu majelis, agar itu menjadi salah satu manfaat syafaat kita untuk bisa masuk ke surga. Ya mudah-mudahan kalau kita lakukan dengan ikhlas, semua dijanjikan oleh Allah seperti itu. Tak lupa juga salawat serta salam sama-sama kita minta curahkan kembali kepada panutan kita, suri tauladan kita, pembawa risalah terakhir yang menjadi pegangan untuk hidup kita berbekal menjadi umat muslim, Rasulullah Muhammad SAW, yang tentunya pastinya kita berharap agar di ujung nafas akhir kita masih menjadi umat Islam, menjadi umat beliau, agar kita bisa bersama-sama dengan beliau di jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sengaja atau tidak sengaja, saya sudah lama tidak kesini, tentu memang ada rasa kangen pastinya dengan teman-teman semua di sini, karena Dejon itu bagi saya salah satu masjid yang istimewa pasti, karena dengan teman-teman semua lebih banyak kerap, sudah seperti saudara sendiri, walaupun tentu memang jarak tidak bisa setiap minggu rutinan untuk kesini, tapi insya Allah kalau hati insya Allah tetap tertaut, karena pikiran dan hati insya Allah tertaut, karena memang bagi saya antara Dejon, Pyeongtaek, Ansan, Cheonan, dan Paran itu memang seperti sebuah rumah bagi saya, rumah berikutnya setelah rumah saya di Korea Selatan setelah Kisuksa, itu adalah rumah kedua, saya sebutnya rumah kedua. Jadi kalau seandainya dalam waktu lama tidak bertandang, itu kayaknya ada rasa kangen, ada yang kurang seperti itu, entah itu hanya sekedar untuk melihat kelakarnya teman-teman, melihat keseruan-keseruan, karena dari situ itu yang bisa menimbulkan kesan-kesan di masing-masing kita. Mudah-mudahan Masjid Dejon ini tetap istiqomah tentunya, jamaahnya semakin ramai nantinya, karena kondisi pandemi kita sudah sama-sama merasakan, kita sudah digebukin berkali-kali dengan buka tutup seperti itu terus, peringatan, tapi alhamdulillahirobbilalamin, seiring berjalannya waktu, yang sering gebuk kita untuk buka tutup sudah mulai merasa bosan, jadi aturan-aturan yang tadinya diperketat sudah mulai dilonggarkan kembali. Qadarullah, memang kita harus melewati tahapan-tahapan itu. Ada satu yang ingin saya pesankan kepada seluruh takmir, kalau kita sebut takmir ya, pengurus masjid di Anwar Imani Dejon ini, bahwasanya memiliki progres untuk permanen. Lalu alam sudah sampai di mana titiknya. Kalau memang dari segi keuangan sudah bisa mencukupi untuk bisa menyewa gedung tanpa bayar bulanan, ya, ada, karena memang ada sistem sewa gedung yang memungkinkan untuk tidak membayar bulanan, artinya dengan gedung yang memang sudah lebih besar. Tidak masalah ketika uang itu berjumlah begitu banyak, kita jadikan sebagai bukan agunannya, sebagai jaminan. Kalau agunan bahasanya kan konotasinya negatif ya kalau agunan, tapi sebagai jaminan untuk menyewa satu tempat yang bisa menjadikan kita free, tidak ada biaya bulanan nantinya, itu meringankan beban kita, uang itu bisa utuh. Katakanlah mungkin sistemnya dibuat menjadi Jonse namanya ya. Kalau Wolse itu kan memang
sewa setiap bulan, Bojegumnya tidak terlalu besar. Kalau mungkin bisa dinego untuk masjid ini menjadi jonse kontraknya, itu mudah-mudahan beban-beban teman-teman setiap bulannya ini bisa berkurang dan uang yang ada di tabungan masjid permanen tersebut bisa bermanfaat, karena memang uangnya itu pun utuh, tapi kita tidak terbebani dengan biaya bulanan. Uang yang masuk setiap bulan ke kita itu bisa dialokasikan untuk yang lain, program-program yang lain, misalnya membantu pondok pesantren di Indonesia, pondok tahfidz, santunan anak yatim, gitu kan jauh lebih bermanfaat ketika uang yang mengendap di bank dengan jumlah yang begitu besar bisa dialihkan untuk menjadi uang jaminan yang memungkinkan kita untuk tidak sewa bulanan lagi. Artinya walaupun sama-sama mengendap di orang lain, kalau pertama statusnya mengendap di bank, tapi terus kemudian kita limpahkan ke Jubin yang punya gedung untuk dimanfaatkan oleh beliau, tidak masalah itu, karena sama-sama meringankan. Kita ringan dengan biaya bulanan seperti itu, dan ya itu tadi, manfaat-manfaatnya bisa lebih besar lagi daripada hanya sekedar mengendap di bank tanpa ada manfaat yang lain. Nah, dana-dana yang sudah kadang dititipkan, diamanahkan oleh para pendahulu kita, ya tentu setiap bulan jumlahnya semakin bertambah. Ini ketua panitia pembangunan masjidnya siapa untuk sekarang? Ya, Suroso. Enggak, jaga kotor. Itu bisa ya di apa namanya dipikirkan untuk bisa mengundang itu agak. Di masjid-masjid yang lainnya ada yang kayak gitu, maksudnya nggak sewa bulanan, uang Bojegumnya besar, terus dia bebas sewa bulanan gitu. Belum mampu. Belum ada. Belum adanya karena belum mampu. Tapi memang itu berapa biasanya sistemnya? Kalau gedung misalnya kayak gini harus berapa Bojegumnya? Kalau bebas sewa bulanan? Semua tergantung Juin, kesepakatan dengan Juin, diizinkan atau enggak mereka untuk melakukan sewa dengan sistem jonse itu. Minimal kalau yang saya dengar itu antara 200-300 juta. Kan daripada kita terus menggebu-gebu untuk permanen, karena gini, masjid permanen itu di Korea Selatan yang sudah kita permanenkan sebanyak 6 ya. 6 kalau saya perhatikan selama saya berkeliling itu manfaatnya hampir tidak jauh beda dengan masjid yang sewa. Bisa ya? Apa namanya? Hanya saja statusnya saja yang antara permanen dan sewa. Ini bukan masalah, bukan sekedar masalah pengeluaran bulanan ya, tapi dari segi kemanfaatannya justru lebih hampir sama, dalam arti untuk ibadahnya ya sama, fasilitas yang diberikan juga sama, cuman segi ketenangannya karena memang itu sudah menjadi aset saja gitu. Dan secara administratif tentu kadang untuk ketika terjadi masalah mau pindah atau mau apa itu kan repot karena memang sudah permanen. Ketika terjadi masalah dengan lingkungan misalnya, dengan tetangga, dengan pemilik yang lain, dalam satu gedung ini biasanya kan masjid-masjid itu kan yang sistem sewa ataupun permanen yang memang bareng-barengan satu gedung itu tidak bisa semua pikirannya sama. Antara pengguna misalnya di bawah ini ada sistem, di bawah lagi ada mungkin ya atau yang lain lah pokoknya kayak gitu, kafe atau apa kayak gitu. Kadang sering terjadi selisih paham yang kemudian tidak menjadikan sama-sama tenang kedua belah pihak. Nah, hal seperti itulah yang memungkinkan kita untuk ketika sistem jonse kita lakukan, suatu saat kontrak habis mau pindah karena alasan ketidaknyamanan itu, kita bisa ambil uangnya kembali 100% kan. Paling kalau ataupun memang harus dipotong karena kita mungkin sudah merusak beberapa bagian gedung yang tadinya harusnya tidak ada menjadi ada, harus dibuang gitu kan. Itu saja sih saya pikir. Jadi kalau teman-teman ke depan ini bisa memikirkan hal itu agar
uang yang ada di tabungan itu tidak mengendap secara diam saja. Kalau dijadikan Johnson kan memang dimanfaatkan oleh yang punya gedung, itu bermanfaat untuk yang punya gedung, dan kita bebas sewa bulanan, beban kita jadi berkurang seperti itu. Walau alam sudah berapa, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol secara pribadi jumlahnya apa sudah bisa memenuhi untuk sistem Johnson, terus proses administrasinya seperti apa, itu nanti akan kita telusuri sama-sama. Yang mudah-mudahan kalau memang sudah memenuhi, bisa jadi jadwal Dejon untuk percontohan gitu kan. Percontohan ini sudah banyak, bisa sistem sewa Johnson seperti itu, nanti akan menular ke yang lain, menjadi inspirasi untuk yang lain. Maksudnya, oh ternyata kita bisa loh sewa gedung tanpa biaya bulanan. Gimana sih caranya? Wah, dia juga bisa ngumpulin 200 juta, 300 juta, masa kita enggak sih? Toh duit itu utuh gitu misalnya kan. Menjadi inspirasi kebaikan seperti itu kan. Tentu salah satunya kita mendapatkan pahala karena sudah menularkan dan popularkan kebaikan. Satu. Yang kedua, dengan inspirasi kebaikan itu menambah kebaikan-kebaikan baru. Nah, itu mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kondisi kita sudah hampir pasca pandemi ya, kita sudah dalam masa transisi, dan alhamdulillahirobbilalamin, puji syukurnya itu, kabar baiknya kita sudah mulai banyak jamaah-jamaah baru yang datang, yang kemarin kita sempat khawatirkan, masjid saya kayaknya pada jamaahnya sudah pada pulang, belum ada gantinya gitu kan. Nah, ini tugas kita semua ya, saya sebut tugas kita semua karena memang agar masjid kita tetap terjaga, kita melakukan pendekatan, entah itu secara personal atau secara organisasi ke teman-teman yang baru datang. Satu, manfaatnya tentu adalah untuk memproteksi, melindungi mereka agar tidak terjerumus ke dalam kebebasan lifestyle gaya hidup di Korea Selatan. Syukurnya kita sudah kadang dijerumuskan ke dalam dunia masjid, kita setidaknya sedikit banyak sudah lebih terjaga dari hal-hal itu. Nah, kita punya kewajiban untuk menjaga mereka walaupun hasilnya walau qadarullah yang bagaimana, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mengingatkan mereka masuk ke dalam komunitas kita agar tidak kebablasan, agar tidak lepas dari tujuan awal ketika mau datang ke Korea mau ngapain, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang menghabiskan uang seperti itu. Karena memang kita yakin bahwasanya kita datang untuk memperbaiki hidup. Setuju ya? Kita sama-sama datang ke Korea untuk memperbaiki, entah itu dari yang paling pertama pasti memperbaiki ekonomi, tujuan awalnya seperti itu. Tapi ketika ada bonus-bonus lain seperti kita bisa tolabul ilmi, bisa ngaji yang tadinya tidak sudah lupa dengan Al-Quran, mulai dari Iqra tanpa sungkan, tanpa malu, kemudian bisa sampai minimal tafid juz amalnya dulu ya, juz 30-nya. Itu kan sudah peningkatan dan bonus-bonus tambahan, tidak hanya sekedar materi. Karena kalau kita hanya menyebut materi di Korea Selatan, ya sudah pasti ada gitu loh. Setiap hari kita memang punya aktivitas pokok, jam 8 pagi, jam 5 sore, itu sudah dipatok dengan jumlah sekian per bulan, tanggal sekian kita terima, kita tinggal ngaturnya yang itu. Tapi bonus-bonusnya itu, yang lain, yang non-materinya itu, yang kita tidak pernah duga sebelumnya ketika kita waktu masih di Indonesia datang ke Korea hanya memikirkan, wah enak jadi Korea nanti gajinya sekian buat ini. Tapi alhamdulillahnya kita ditunjukkan jalan ini, patut untuk kita syukuri dan kita jaga pastinya. Ini tugas teman-teman semua, tugas kita semua untuk menarik dan menjaga teman-teman yang masih baru-baru agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkin pergaulan yang begitu bebas. Semaksimal mungkin kita untuk bisa ikut membantu memproteksi mereka dengan kegiatan dakwah kita. Minimal kita menjaga mereka. Kalau ataupun kemudian ada bonus lain, terus kemudian ada yang terinspirasi ingin menjadi mualaf, kita
fasilitasi juga, itu adalah bonus yang tambahan yang jauh di luar jangkauan kita. Qadarullah, mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk istiqomah, kemudian kita datang dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Yang saya sampaikan kepada teman-teman, utamakan keselamatan dalam pekerjaan agar ketika kita datang dan pulang kita masih bisa bertemu dengan keluarga, bahagia karena kita di sini jauh dari keluarga dan mereka menanti kita semua pastinya untuk mencapai pada titik di mana kita sudah bisa maksimal membahagiakan orang-orang keluarga, orang-orang terdekat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang ingin saya berikan kesan dan pesan kepada teman-teman semua di sini. Mohon maaf ketika saya tidak bisa setiap minggu untuk datang, tapi pasti insya Allah hati dan pikiran saya masih tertahu dengan teman-teman di Bejon, karena Bejon itu memang satu tempat yang cukup legend, banyak kenangan, entah itu secara urusan dengan masjid ataupun non masjid. Saya sudah banyak meniti kebaikan-kebaikan di wilayah Bejon. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.